Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intifada Najmalira dengan NIM C235 dari kelompok 6 Biologi Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai reproduksi pada ikan. Materi ini memiliki dua bahasan pokok, yaitu yang pertama adalah tingkat kematangan gonad dan yang kedua adalah frekuensitas pada ikan. Tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad merupakan suatu tahapan tertentu dari perkembangan gonad, baik itu sebelum ataupun sesudah pemijahan. Untuk mengetahui tingkat kematangan gonad itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara morfologis dan secara histologis. Secara morfologis, tingkat kematangan gonad itu dapat diketahui melalui pengamatan secara langsung atau visual. Biasanya, metode ini diterapkan untuk ikan yang memiliki gonad berukuran besar. Kelebihan metode ini itu dapat dilakukan secara cepat dan juga praktis. Sedangkan kekurangannya itu ketelitiannya kurang. Untuk metode histologis itu dilakukan dengan cara mengamati perkembangan sel gonad secara mikroskopis. Biasanya diterapkan untuk ikan yang memiliki ukuran gonad kecil. Kelebihannya itu akan memberikan hasil dengan ketelitian yang lebih tinggi, namun kekurangannya memerlukan waktu yang lebih lama dan juga kurang praktis untuk diterapkan pada penelitian di lapangan. Frekuensitas itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu ada frekuensitas mutlak, frekuensitas nisbi, dan juga frekuensitas total. Frekuensitas mutlak merupakan jumlah telur yang masak sebelum dikeluarkan saat pemijahan. Yang kedua itu ada frekuensitas nisbi. Frekuensitas nisbi itu merupakan jumlah telur per satuan panjang dan juga berat. Frekuensitas total merupakan jumlah keluaran telur yang dihasilkan oleh ikan sepanjang hidupnya. Nah, tingkat frekuensitas ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Ikan air tawar memiliki tingkat frekuensitas yang lebih rendah dibandingkan dengan ikan air laut dan juga ikan yang memiliki kebiasaan bermigrasi dalam hidupnya. Untuk mengetahui tingkat frekuensitas itu dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama itu secara langsung dengan menghitungnya satu persatu. Yang kedua itu dengan metode volumetrik, yaitu menghitung volumenya. Yang ketiga itu metode gravimetrik, itu menghitung bobotnya. Yang keempat adalah metode gabungan, merupakan perpaduan antara metode secara langsung, metode volumetrik, dan juga gravimetrik. Pada praktikum kali ini dilakukan pengukuran frekuensitas dengan 3 metode. Metode yang pertama merupakan metode volumetrik, yaitu metode yang menghitung volume gonad ke dalam gelas ukur. Setelah diketahui volumenya, maka gonad dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian anterior, middle, dan posterior. Setelah terbagi, maka gonad akan dilakukan pengukuran kembali. Nah, setelah diukur, maka gonad bisa diburai di atas cawan Petri dengan menambahkan aquades. Untuk perhitungan telurnya yang diambil itu sebanyak 1 mili atau setara dengan 20 tetes. Nah, setelah itu dapat dilakukan perhitungan telurnya. Setelah diketahui jumlah telurnya, maka telur dapat diawetkan ke dalam botol jar dengan menambahkan formalin 10%. Untuk metode yang kedua yaitu metode gravimetri. Itu adalah metode dengan mengukur berat gonad.
Setelah gonad diukur, maka dibagi menjadi 3 bagian, yaitu anterior, middle, dan posterior. Setelah terbagi, maka dilakukan pengukuran kembali. Setelah itu, gonad dapat diburai di atas cawan Petri dengan menambahkan Aquades. Setelah terburai, maka telur dapat dihitung. Setelah diketahui jumlahnya, maka telur dapat diawetkan ke dalam botol jar dan ditambahkan formalin 10%. Metode yang ketiga yaitu metode gabungan. Langkah yang pertama adalah mengukur berat gonad totalnya. Setelah itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu anterior, middle, dan posterior. Setelah itu maka dilakukan pengukuran kembali per bagiannya. Nah, setelah diketahui beratnya, maka gonadnya dapat diburaikan di atas cawan Petri dengan menambahkan Aquades. Telur yang akan dihitung itu sebanyak 1 ml atau 20 tetes. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.